Jumat kemarin nih sebelum menutup di akhir pekan, Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, hasilnya sebenarnya cukup mengejutkan karena angkanya berada di atas prediksi beberapa pihak termasuk konsensus ekonom yang diambil Bloomberg misalnya. Konsensus ekonom Bloomberg memperkirakan PDB kuartal 2 kemarin ada di angka 5,18%. Tapi ternyata hasilnya saudara, ini adalah angka kita ambil secara kuartalan sejak triwulan 2 2021 dan kemarin di kuartal 2 atau di triwulan 2 2022 angka pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,44% secara tahunan. Jadi ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 di triwulan 2 tumbuh 5,44%. Nah, kalau kita bandingkan atau kita lihat secara kuartalan di kuartal 2 ini Indonesia tumbuh 3,72%. Kita coba mundur sejenak saudara di kuartal 1 atau di triwulan 1 2022 jika dibandingkan dengan triwulan 4 2021 sebenarnya sempat terjadi pertumbuhan tapi negatif atau istilah ekonominya ini kontraksi. Tapi di kuartal 2 Indonesia akhirnya berhasil tumbuh lagi positif, maka karena tidak ada kontraksi 2 kuartal berturut-turut, bisa dibilang Indonesia ini lepas dari resesi. Pertanyaannya sebenarnya kok bisa sih pertumbuhannya bagus, bukannya katanya ekonominya lagi nggak baik ya. Nah jadi ini adalah kontribusi pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2022 kemarin. Daya beli atau konsumsi rumah tangga ini masih jadi penyumbang atau kontributor yang paling besar untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2022 sebesar 2,92%. Baru setelahnya ada ekspor 2,14% dan yang terakhir adalah PMTB 0,94%. PMTB ini adalah singkatan dari pembentukan modal bruto atau sekiranya adalah investasi fisik. Nah, menurut BPS sebenarnya nggak hanya 3 ini, ada konsumsi rumah tangga, ada ekspor, ada PMTB yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di angka 5,44%. Jadi pertumbuhan di triwulan 2 kemarin sebenarnya didorong juga oleh subsidi energi yang nggak dihapus, yang kalau di total itu sampai 500 triliun rupiah, itu ternyata bisa membuat pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 ini setidaknya ada di angka 5,44%. Lalu juga ada bansos dan keputusan Bank Indonesia yang belum menaikkan suku bunga acuan juga bisa atau menjadi penyumbang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan 2. Kami berikan kepada Anda, Kepala Badan Pusat Statistik, pernyataan dari Margo Yuwono. Kita tidak mengikuti berbagai negara lain seperti Amerika, ya. Bank sentral masih memberikan acuan suku bunga 3,5%. Ini juga memberikan situasi kondusif bagi pelaku usaha gitu ya. Sehingga seluruh aktivitas ekonomi masih berjalan bagus gitu ya. Jadi dari dorongan konsumsi dari berbagai kebijakan tadi, ekonomi kita masih tumbuh 5,44% pada Q2 2022 gitu ya. Nah kalau melihat dari peta persebaran ini dari seluruh wilayah Indonesia, Jawa ini masih jadi penyumbang atau wilayah yang kontribusi pertumbuhannya paling besar saudara. Jadi kalau dilihat ini angkanya kontribusi Jawa adalah 56,55% dari seluruh wilayah di Indonesia. Bayangkan ini perbedaannya ekstrim sekali karena kalau setelah Jawa ada Sumatera kontribusinya 22%. Jadi hampir setengahnya dibandingkan dengan Jawa. Setelah itu ada Kalimantan 9%, lalu ada Sulawesi 7%, baru Bali Nusa Tenggara dan terakhir adalah Maluku Papua. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari angka pertumbuhannya yang paling tinggi dari seluruh wilayah ini adalah Maluku dan Papua. Pertumbuhannya hampir 13,01%. Sementara Jawa kemarin pertumbuhannya adalah 5,66%. Tapi sayang sekali Timur Indonesia kontribusi untuk pertumbuhan di triwulan 2 paling buncit saudara, hanya 2,51%. Nah pertanyaannya dengan bisa kita bilang keberhasilan ya di triwulan 2 ini angkanya 5,44%. Bisakah bertahan sampai akhir tahun dengan gejolak dan juga tantangan ekonomi yang cukup besar? Kami akan berbincang pagi ini dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua selamat pagi, ini sebenarnya banyak yang cukup mengagetkan. Kalau saya ngobrol sama teman-teman saya mereka sampai nanya ini datanya benar nggak sih 5,44% gitu. Nah pertanyaannya Mas Joshua,
dengan konsumsi rumah tangga yang masih di angka 2,92%, apakah ini berarti inflasi yang terjadi akhir-akhir ini tidak berpengaruhkah pada daya beli masyarakat? Iya, saya pikir, kalau kita lihat pertumbuhan tahunan dari konsumsi rumah tangga ini cukup baik ya, sekitar 5,5%. Kalau dibandingkan dengan kuartal 1 tahun ini masih di bawah 5%. Jadi memang kita melihat bahwa faktor musiman dengan adanya penanganan Covid yang lebih baik sehingga pemerintah juga melakukan relaksasi terhadap PPKM dan kita melihat mobilitas masyarakat juga cenderung meningkat khususnya pada saat mudik lebaran yang lalu, ini memberikan kontribusi dampak yang cukup signifikan di mana pertumbuhan konsumsi sudah kembali lagi ke level 5%. Ya, ini untuk pertama kalinya setelah mengalami perlambatan ya pada saat pasca pandemi yang lalu. Dan faktor yang berikutnya lagi juga kita melihat bahwa kondisi dari inflasi yang masih tetap terkendali dan juga kita juga melihat bagaimana tadi disampaikan juga bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia yang tetap bertahan di level 3,5% itu juga memberikan indikasi bahwa ekspektasi inflasi memang akan terkendali. Makanya kita melihat bahwa konsumsi rumah tangga dan juga net export ya sebagai tambahan bahwa net export ini artinya kinerja ekspor kita di kuartal kedua yang lalu pun juga masih sangat ditopang oleh oleh tingginya harga komoditas. Sehingga makanya dua komponen itu net export dan juga konsumsi rumah tangga berkontribusi cukup signifikan dan juga meskipun di sisi lainnya investasi ataupun tadi PMTB agak melambat dan konsumsi pemerintah ini cenderung terkontraksi. Oke, kita bahas yang daya beli dulu, Mas Joshua. Tapi sampai kapan sih kita bisa bergantung gitu pada konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi? Mengingat kalau kemarin mungkin ada faktor musiman, ada lebaran ya. Nah, tapi di triwulan 3 ini masih bisakah jadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi? Ya memang kalau kita dengan tetap memasukkan faktor musiman sekalipun, kami melihat bahwa konsumsi rumah tangga masih akan tetap menjadi driver terbesar ya, lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi kita ataupun ekonomi kita ini masih akan sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Karena kita juga melihat bahwa populasi Indonesia pun juga salah satu yang terbesar di dunia ya, sehingga tentu kalau kita mengandalkan konsumsi dari lebih dari 270 juta penduduk Indonesia tentu ini akan berkontribusi sangat tinggi sekali ya dan kita juga bisa melihat di sini bahwa selain tadi mobilitas memang akan ada perlambatan biasanya kan ini konsumsi ini rumah tangga biasanya cenderung akan meningkat di kuartal 2 dan kuartal keempat ya biasanya di kuartal 1 dan kuartal 3 itu akan cenderung melambat tapi kita melihat bahwa dengan kondisi mobilitas masyarakat yang juga lebih meningkat dan juga tingkat inflasi, ekspektasi inflasi yang juga terjangkar dengan baik, tentu kita melihat bahwa konsumsi rumah tangga ini masih akan berpotensi akan tetap bertahan menjadi driver terbesar dari ekonomi kita sampai dengan akhir tahun ini. Sampai akhir tahun. Kalau net ekspor Mas, ini kan sebenarnya tadi Mas Joshua bilang karena tertolong harga-harga komoditas yang lagi naik. Cuman kalau lihat trennya kan sebenarnya udah mulai turun nih harga komoditasnya. Nah ini gimana Mas nanti di triwulan 3 dan 4? Ya, kami juga melihat bahwa net export memang akan cenderung diperkirakan akan lebih rendah ya dibandingkan dengan semester 1 karena beberapa faktor tadi normalisasi dari harga komoditas global seperti misalkan harga CPO saat ini tetap berada di bawah $1.000 per ton dan juga untuk coal pun juga kemarin sempat sudah di bawah $400 per ton sehingga dua komoditas ekspor utama Indonesia ini tentunya akan bisa berdampak kepada perlambatan kinerja ekspor di semester 2 tahun ini. Dan ditambah lagi juga dengan ekspektasi dari berbagai lembaga internasional bahwa pertumbuhan global cenderung dipangkas di tahun ini pun juga bisa berdampak kepada ekspektasi bahwa harga komoditas pun juga cenderung akan melandai. Ditambah lagi juga dengan kebijakan OPEC baru-baru ini akan berpotensi untuk menaikkan produksi minyak mentah global, ini pun juga akan bisa berpengaruh juga kepada harga minyak mentah gitu. Jadi tentunya kita melihat bahwa net export akan mengalami normalisasi, trade balance pun juga akan cenderung surplusnya akan mulai menurun di semester kedua tahun ini dan juga kita melihat bahwa tadi dampak ataupun kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi pun juga ini harus cenderung akan lebih melambat. Jadi memang kita tentu kita berharap bahwa dari dua motor penggerak yaitu konsumsi rumah tangga dan juga investasi ini akan tetap bertahan dalam level yang cukup tinggi ke depannya.
Oke, berarti di semester atau di triwulan 3 dan triwulan 4 ini harus apa Mas? Terutama tadi kan yang kontraksi adalah konsumsi pemerintah nih. Nah ini harus bagaimana Mas ke depannya? Ya, memang ada penjelasan ya di mengapa di kuartal kedua konsumsi pemerintah cenderung terkontraksi. Karena kalau kita lihat di kuartal 2 2021 pemerintah spending-nya cukup tinggi untuk pengadaan vaksinasi pada saat itu ya, dan dibandingkan dengan kuartal 2 2022 ini kita melihat bahwa untuk progres dari vaksinasi pun juga sudah terlaksana cukup baik gitu ya. Artinya tidak ada spending yang signifikan lagi. Namun kita melihat bahwa untuk di semester kedua biasanya kan ini juga siklus dari tahun ke tahun ya, ini spending pemerintah untuk pembayaran proyek-proyek pemerintah, infrastruktur itu biasanya akan cukup tinggi di Hmm. semester kedua khususnya di akhir tahun. Sehingga oleh sebab itu kita melihat bahwa spending pemerintah memang akan cenderung meningkat, tapi memang ini isu klasik dari rendahnya penyerapan belanja di awal tahun itu memang dibenahi oleh pemerintah ya, dan di samping itu juga kalau kita lihat sampai dengan bulan Juni yang lalu dari realisasi APBN sementara 2022 untuk belanja dari pembayaran bunga sendiri ini cukup tinggi ya kontribusinya, sedangkan dibandingkan dengan belanja modal relatif penyerapannya relatif rendah. Jadi makanya perlu ada bagaimana pemerintah juga perlu lebih optimal lagi untuk bisa menggenjot belanja modal ya, khususnya tadi bagaimana mendorong proyek-proyek padat karya gitu, sehingga tadi untuk upaya kita terus menjaga daya beli masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran akan cenderung lebih merendah lagi ke depannya, dan juga tingkat kemiskinan pun juga akan lebih menurun. Jadi tentu bagaimana produktivitas dari spending pemerintah ini benar-benar harus ditingkatkan, dan ya tentunya ada skala prioritas ya, karena tahun depan tentu dengan constraint bahwa fiskal defisitnya akan dibatasi 3%, tentu pemerintah harus bagaimana memilah-milah spending-spending apa saja ataupun belanja-belanja apa saja yang memang harus diprioritaskan dan harus yang perlu bisa ataupun bisa ditunda ke depannya. Oke, PR lain adalah kalau ngelihat tadi penyebaran atau kontribusi wilayahnya ini masih Jawa sentris ya, masih Jawa yang kontribusinya sangat besar, hampir setengahnya 55%. Ini nggak bisa ya Mas, memang sulitkah untuk menyebar kontribusinya supaya bebannya nggak di Jawa aja? Karena sebenarnya wilayah-wilayah lain kan juga memiliki potensi yang mungkin bisa digali untuk jadi kontributor di pertumbuhan ekonomi. Ya, karena mengingat tadi postur demografi kita, penduduk kita ini memang padat di Jawa ya. Makanya kan karena konsumsi masyarakat kita juga masih drivernya cukup tinggi, makanya itu berkontribusi cukup tinggi di ekonomi di Jawa. Tapi memang tentu kita harus jangan terlena ya dengan konsumsi. Jadi kita perlu bagaimana mendorong tadi sisi investasinya ini agar menjadi driver terbesar untuk menjawab tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana investasi ini bisa kita kejar agar pertumbuhan ekonomi kita akan lebih sustain lagi ke depannya. Hmm. Oleh sebab itu saya pikir dan kalau kita melihat juga sebenarnya pencapaian ataupun realisasi PMA ataupun PMDN yang dirilis oleh BKPM, Kementerian Investasi, ini juga sudah menunjukkan bahwa porsi investasi di luar Jawa sebenarnya sudah mulai meningkat. Jadi makanya itulah yang menjadi kata kuncinya bagaimana pemerintah bisa menarik investasi khususnya untuk industri-industri yang padat karya, ya seperti misalkan hilirisasi tadi ya, kalau kita lihat kan dari Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara dan juga Maluku Utara dan Papua itu kan semuanya sebagian besar terkait dengan hilirisasi nikel. Jadi memang tentu bagaimana kita mengarahkan investasi di luar Jawa ini, tadi misalkan investasi hilirisasi misalkan kelapa sawit di Sumatera ataupun hilirisasi batu bara di Kalimantan, tentu ini akan lebih menggerakkan lagi investasi sehingga tadi manufaktur juga cenderung akan lebih meningkat di luar Jawa, sehingga ini akan bisa mendorong tadi pemerataan pembangunan akan lebih merata lagi, dan drivernya pun juga akan bisa didorong oleh provinsi-provinsi di luar Jawa. Seperti Nah itu. ini yang memang kita nantikan. Terima kasih banyak Mas Joshua, semoga ini jadi pesan dan juga PR untuk pemerintah di triwulan 3 dan 4. Ada kabar yang juga baik sama-sama seperti di triwulan 2. Terima kasih Kepala Terima Ekonom Bank kasih. Permata Joshua Pardede, sehat selalu.